Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ambarwati dengan NIM 2000742 dari kelas Teknologi Pendidikan 2B 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan sedikit isi mengenai artikel yang saya buat dengan judul Mewujudkan Indonesia Emas di Era 5.0 melalui pendidikan dan kesetaraan gender sebagai fokus dari poin SDGs. Untuk abstraknya yaitu Indonesia akan mencapai masa emasnya pada tahun 2045 atau tepatnya 100 tahun dari usia setelah merdeka. Di samping akan mencapai Indonesia Emas, Indonesia juga menghadapi era 5.0, di mana perkembangan teknologi semakin canggih dan kita dituntut untuk bisa berdampingan dengan perkembangan tersebut. Hal yang penting dalam menunjang untuk mewujudkan Indonesia Emas salah satunya ialah pendidikan. Dengan meningkatkan kualitas pendidikan, juga akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM yang ada, baik perempuan maupun laki-laki. Pendidikan juga perlu memerhatikan kesetaraan gender di dalamnya. Hal ini perlu menjadi perhatian bagi kita semua, terutama penggerak pendidikan. Maka dari itu, peran kita sebagai mahasiswa saat ini sekaligus sebagai generasi bangsa, kita perlu mengasah kemampuan dan wawasan, dan bergerak sebagai pelopor dan penerus bangsa yang berpendidikan tanpa memandang perbedaan. Semua berhak mendapat pendidikan yang sama, semua berhak memiliki akses untuk menyalurkan aspirasi dan opininya. Selanjutnya ada bagian pendahuluan. Pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, baik pendidikan yang berlangsung secara alami oleh orang tua atau masyarakat, terlebih pendidikan tersistem yang diselenggarakan oleh sekolah. Jadi kesimpulannya adalah manusia memiliki beberapa potensi yang ada pada dirinya, yaitu potensi intelektual, rasa, karsa, karya, dan reality, yang bisa dan akan ditumbuh kembangkan melalui proses pendidikan yang baik dan terarah. Guna mewujudkan Indonesia Emas di tahun 2045, diperlukannya pembangunan dan pendidikan guna mewujudkan generasi yang berkualitas, mandiri, maju, dan modern, dan dapat meningkatkan harkat dan martabat bangsa Indonesia. Impian yang diharapkan oleh Indonesia mengutip dari sumber pasca Kemendikbud adalah berdaulat, maju, adil, dan makmur. Hal ini perlu didukung oleh 4 pilar yang menopangnya, yaitu pembangunan sumber daya manusia dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, perkembangan ekonomi berkelanjutan, pemerataan pembangunan, serta ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan. Selanjutnya ada bagian tinjauan pustaka. Yang pertama, teori tentang pendidikan. Abdurrahman Saleh Abdullah menjelaskan pendidikan sebagai proses yang dibangun masyarakat untuk membawa generasi-generasi baru ke arah kemajuan dengan cara-cara tertentu sesuai dengan kemampuan yang berguna untuk mencapai tingkat kemajuan paling tinggi. Selanjutnya, ada teori gender. Hedi Sri Ahimsa Putra 2000 menegaskan bahwa istilah gender dapat dibedakan ke dalam beberapa pengertian berikut ini. Gender sebagai suatu istilah asing dengan makna tertentu. Gender sebagai suatu fenomena sosial budaya. Gender sebagai suatu kesadaran sosial. Gender sebagai suatu persoalan sosial budaya. Gender sebagai sebuah konsep untuk analisis. Gender sebagai sebuah perspektif untuk memandang kenyataan. Selanjutnya ada tentang Indonesia Emas. Indonesia Emas merupakan kondisi di mana bangsa Indonesia diharapkan mampu bersaing dengan bangsa lain dalam mengatasi berbagai persoalan di tanah air seperti kemiskinan dan korupsi yang berkepanjangan serta pengaruh pemahaman ekstremisme yang dilakukan secara langsung maupun sembunyi-sembunyi menurut Khailani 2009. Selanjutnya ada era Society 5.0. Era Society 5.0 memiliki pengertian masyarakat dititik pusatkan pada manusia atau human centered dan selalu berbasis teknologi atau teknologi based.
yang berdasarkan pada adat budaya masyarakat di era revolusi 4.0. Selanjutnya ada pembahasan pendidikan sebagai usaha sadar yang sistemik, selalu bertolak dari sejumlah landasan sejumlah asas-asas tertentu. Landasan dan asas tersebut sangat penting karena pendidikan merupakan pilar utama terhadap pengembangan manusia dan masyarakat suatu bangsa tertentu. Kajian berbagai landasan pendidikan itu akan membentuk wawasan yang tepat tentang pendidikan. Dengan wawasan dan pendidikan yang tepat, serta dengan menerapkan asas-asas pendidikan yang tepat pula, akan dapat memberi peluang yang lebih besar dalam merancang dan menyelenggarakan program pendidikan yang tepat dan juga wawasan, sehingga akan memberikan perspektif yang lebih luas terhadap pendidikan, baik dalam aspek konseptual maupun operasional tentang landasan dan asas pendidikan tersebut. Selalu diarahkan pula pada upaya dan permasalahan penerapannya. Indonesia Emas adalah kondisi saat Indonesia diharapkan mampu bersaing dengan negara lain dan menyelesaikan masalah etnis seperti korupsi dan kemiskinan. Indonesia Emas tercapai pada 100 tahun kemerdekaan Indonesia pada tahun 2045. Sumber daya manusia Indonesia merupakan salah satu faktor penting dalam membangun negara Indonesia yang adil dan sejahtera. Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat melalui kualitas generasi penerus bangsa Indonesia. Pemuda akan berperan sebagai generasi penerus bangsa dan kelak akan menjadi pemimpin negara dan mengambil keputusan terkait kemajuan negara di Indonesia. Salah satu cara meningkatkan kualitas SDM ialah dengan melalui pendidikan tanpa menyimpangkan kesetaraan gender di dalamnya, di mana hal ini pun sudah tertuang dalam poin SDG. Namun, pendidikan di Indonesia saat ini belum mencerminkan tujuan dari pendidikan yang sebenarnya. Sistem pendidikan yang berjalan selama ini seakan kurang memiliki makna. Murid-murid dibekali dengan berbagai mata pelajaran yang mungkin tidak mereka ketahui apa fungsi dan tujuannya. Setiap hari mereka mempelajari pelajaran-pelajaran yang ada agar dapat mencapai sebuah tujuan, yaitu untuk meraih nilai setinggi-tingginya. Padahal tujuan dari pendidikan itu adalah untuk mempersiapkan mereka masuk ke dalam dunia kerja. Selain itu juga mengenai hal memperoleh pendidikan masih saja dikaitkan dengan gender, padahal pendidikan adalah salah satu indikator dari gender gap. Selain dari partisipasi ekonomi, kesehatan, serta survivability dan pemberdayaan politik. Hal ini bisa terjadi karena mayoritas di Indonesia perempuan banyak bekerja di sektor informal, serta banyak perempuan dengan kemampuan yang sama dengan laki-laki tetapi digaji lebih rendah. Maka dari itu, kesetaraan gender sangat diperlukan karena dengan adanya kesetaraan gender, kita dapat memberikan akses, apresiasi, dan manfaat yang sama bagi perempuan maupun laki-laki. Dan di era modern ini, paradigma laki lebih berkuasa dibanding perempuan itu bisa dibilang tolak dan pada nyatanya banyak perempuan yang bisa berpotensi dan bisa bersaing dengan laki-laki. Dan Ibu kita Kartini pun sudah mencetuskan mengenai emansipasi wanita. Jadi, perolehan pendidikan yang berkualitas tidak hanya untuk suatu kalangan saja, tidak bisa lagi diukur dengan kesenjangan gender. Lagi pula, bukankah lebih indah jika semua berjalan bersama dan saling mendukung untuk kemajuan bangsa? Saya harap kualitas pendidikan di Indonesia jauh lebih baik dan dapat menciptakan sumber daya manusia yang akan membawa kemajuan dan kemakmuran untuk negara ini. Selain pentingnya kesetaraan gender dalam menempuh pendidikan, pendidikan pun perlu beradaptasi dengan perkembangan zaman, terutama guna mewujudkan Indonesia emas yang salah satu karakter yang perlu dimiliki oleh generasinya adalah modern. Maka dari itu, penting juga bagi kita untuk sedikit membahas pendidikan dan peran kita sebagai generasi emas untuk mengenal perkembangan zaman. Saat ini kita sedang menghadapi era 5.0. Kemudian selanjutnya adalah kesimpulan. Indonesia emas yang akan diproyeksikan pada 100 tahun dari kemerdekaannya menjadi cita-cita serta harapan bagi generasi bangsa untuk dapat bersaing dengan bangsa lain. Generasi unggul, berkarakter, tanggung jawab,
dapat membawa nama baik bangsa modern, itulah yang diharapkan oleh bangsa kita. Salah satu faktor mewujudkan Indonesia emas adalah sumber daya manusia yang berkualitas. Dan untuk menciptakan SDM berkualitas bisa diwujudkan melalui pendidikan. Perwujudan Indonesia emas berjalan beriringan dengan perkembangan zaman yang ada, yakni era 5.0. Tentunya SDM yang dibutuhkan adalah baik laki-laki maupun perempuan. Maka dari itu, dalam proses pendidikan perlu memperhatikan kesetaraan gender. Karena bagaimanapun, baik laki-laki maupun perempuan, kita semua adalah sama-sama generasi penerus bangsa yang akan mewujudkan Indonesia. Berikut adalah sumber-sumber yang saya gunakan dalam pembuatan artikel ini. Sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.